Berapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun rajin ke gereja dan merasa dirinya sudah diselamatkan, tapi masih memiliki gaya hidup dan pola hidup, cara pandang, cara berpikir yang lama, mengikuti tradisi, mungkin mengikuti ajaran orang tuanya, dipengaruhi ajaran nenek moyangnya, mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Harusnya kehidupan kekristenan yang sejati itu meninggalkan pola hidup yang lama, memakai pola pikir, pola hidup yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang benar-benar menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini benar-benar mau berubah, kenapa? Harusnya kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk memperbarui pikiran. Kenapa banyak orang Kristen yang ngakunya orang Kristen masih simpen kesel sama orang lain, masih ketus, masih jahat, masih berpikiran jahat, berpikiran kotor, gampang marah, gampang emosi, gampang khawatir, gampang panik, segala memiliki gampang cemas, dan gampang tersinggung. Kenapa banyak orang Kristen seperti itu? Sudah ke gereja, tapi memiliki pola hidup yang lama. Cara pikir, cara pandang, dan kelakuannya dipengaruhi oleh pola pikirnya. Karena dia tidak pernah memperbaharui pikirannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, pikiran kita ini harus diperbaharui. Kalau tidak diperbaharui, kita akan menjadi manusia yang lama. Bisa tubuhnya di gereja, tetapi nanti kalau keluar gereja, kelakuannya seperti orang dunia. Sikapnya, cara ngomongnya, cara ngambil keputusannya seperti orang dunia. Nah, orang-orang yang seperti ini ujungnya kan menjadi batu sandungan. Kenapa nih banyak orang nih tersandung dengan kehidupan orang Kristen? Karena apa? Tidak mau memperbarui pikirannya, pakai pola pikir yang lama. Kita harus membuang pola pikir yang lama dan kita harus memperbarui pikiran kita ini sesuai sejalan dengan yang Tuhan mau. Di Roma 12 ayat yang kedua, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tapi di ayat sebelumnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa artinya pola pikir, tindakan, kelakuannya, gaya hidupnya, cara ngomongnya itu tidak boleh seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, orang-orang kafir tuh, orang-orang yang nggak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan tuh. Pola pikirnya, gaya hidupnya, kelakuannya kita tidak boleh seperti mereka. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi kita ini, pikiran kita ini harus diperbaharui sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah apa yang baik saja, yang berkenan atau yang benar-benar sempurna sesuai apa yang Tuhan mau. Ini harus diperbarui dari hari ke hari. Ini harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita bisa punya KTP Kristen, tapi sikapmu seperti orang-orang yang kenal Tuhan. Suruh mengampuni berat sekali. Suruh minta maaf aja, rasanya mulut itu kayak seperti terkunci. Kena lem Korea itu yang susah dibuang, dilepaskan. Kenapa? Karena tidak menyelaraskan pola pikir, cara pandangnya itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, seharusnya pikiran kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita ini bisa berjalan sesuai dengan Tuhan mau dan Tuhan inginkan kalau kita ini nggak mengerti kebenaran firman Tuhan loh. Di Yohanes pasal 8 ayat 32 dijelaskan, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, makanya kenapa kita ini tidak dimerdekakan? Karena kita nggak mau belajar kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita dari semua tindakan, sikap, cara hidup yang lama. Kita memulai cara hidup yang baru. Dengan Bapak Ibu mendengarkan firman seperti ini, otomatis Bapak Ibu memasukkan pola pikir sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sesuai kebenaran bertentangan firman Tuhan dibuang. Makanya di Yakobus pasal yang pertama ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu.
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman yang kita terima tadi akan menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu, kita ini adalah manusia roh. Saya sudah berulang-ulang kalau Bapak Ibu sering mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya sering kali ngomong begini nih, karena ini adalah pondasi dasarnya. Supaya kita itu benar-benar mau berubah, diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Manusia terdiri dari bagian. Yang pertama adalah roh. Makanya manusia Kristen harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, engkau akan binasa. Dilahirkan kembali artinya roh yang lama dibuang, sesuai Yesaya 36 ayat 25 sampai 27, kita diberikan roh yang baru, dan roh yang baru itu tinggal dalam diri kita, itu menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Makanya kita itu diselamatkan. Tetapi manusia juga ada jiwa. Jiwa itu apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Ini bertentangan sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ada tubuh kita sebagai casingnya. Jadi manusia ada 3 bagian, roh, tempat tinggalnya Tuhan, jiwa, itu yang seringkali mengendalikan, mengontrol seseorang, apa yang dipikir, apa yang dimauin, apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Ini perasaan, semuanya itu adanya di jiwa. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, ini akan mengontrol tubuh kita. Dan manusia kita sepenuhnya dikendalikan oleh jiwa kita. Nah, jiwa ini harus diperbarui dari hari ke hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya jiwa ini, pikiran kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Jiwa, ada pikiran kita, harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kemauannya harus melakukan kemauan sesuai apa yang Tuhan mau. Perasaannya harus melakukan sesuai, bukan karena feeling kita, bukan perasaan kita dikendalikan oleh perasaan, tapi sesuai dengan perasaannya Tuhan. Kalau kekristenan kita ini berjalan seperti ini, kita itu akan menjadi orang yang benar-benar bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Ini yang seringkali orang itu kenapa nggak mau berubah. Bahkan ada orang bangga dengan, memang aku seperti ini, memang aku sudah begini dari sononya. Sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, yang mengambil keputusan sendiri dan tidak mau berubah seperti apa yang Tuhan mau. Karena kekristenan harusnya berjalan dalam perubahan hari demi hari, hari ke hari. Terus berubah serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, manusia yang pertama diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena dosa, akhirnya dia jatuh. Dan gambar Allah itu jadi rusak. Makanya hidup di dalam kutuk. Dan dikeluarkannya lah hukum Taurat supaya orang itu bisa sempurna seperti apa yang Tuhan, tapi tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat. Makanya perlu Yesus lahir ke bumi untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Bukan berarti hukum Taurat itu dihapuskan, hukum Taurat tetap berlaku sampai hari ini. Nah, setelah diselamatkan, kita terima keselamatan, tapi pola pikir kita itu kayak masih memakai pola pikir yang lama. Itu yang perlu diperbaharui. Pola pikir yang tidak sejalan seperti yang Tuhan mau tadi harus dikembalikan menjadi serupa, sekehendak, semau Tuhan, supaya gambar Allah yang di dalam diri kita ini dipulihkan kembali. Bapak Ibu, bukankah kita ini adalah anak Allah yang diciptakan serupa segambar dengan Allah? Bagaimana kita sendiri adalah orang yang sudah dilahirkan kembali yang harusnya menjadi serupa segambar dengan Allah, tapi pola pikirnya, kelakuannya, sikapnya tidak mencerminkan anak-anak Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hanya berhenti diselamatkan rohnya, tapi jiwanya tidak pernah diperbaharui sesuai yang paling Tuhan mau. Jiwa kita ini harus diperbaharui setelah kita mengalami kelahiran baru. Diperbaharui. Semua pikiran jelek, pikiran jahat, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibuang. Kita harus benar-benar memikirkan seperti Filipi 4 ayat 8. Apa yang manis, sedap didengar, patut dipuji, sebut kebajikan, itu yang harus kita pikirkan. Semua perasaan kita yang gampang tersinggungkan, gampang marah, gampang sakit hati, gampang dendam, gampang emosian, itu harus dibuang. Kita harus memakai pikiran Kristus. Bukankah kita yang diciptakan serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan? Nah, karakter kita tadi itu, perasaan kita itu harus selaras seperti apa yang Tuhan. Perasaan manusia kita harus dibuang, kita harus memakai perasaannya Yesus Kristus Tuhan. Pikiran kita juga harus memikirkan pikiran-pikiran yang di atas sesuai Kolose. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau pikiran kita ini selaras dengan Tuhan, sikap dan tindakan kita akan seperti Tuhan.
Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu sejalan penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini dibutuhkan pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran kita bisa diperbarui kalau kita ini dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan saja tidak cukup. Setelah kita dengar pengajaran firman Tuhan, kita lakukan. Dengerin khotbah di YouTube banyak sekali, atau di buku-buku rohani juga udah banyak sekali. Ambil pelajaran-pelajaran, terapkan, lakukan dalam praktek kehidupan hari-hari. Baru kita akan menikmatin apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, bisa bertahun-tahun di gereja, tapi kita memiliki cara pikir orang dunia, pola pikir orang dunia, keputusan kita petisan orang dunia. Jangan harap orang-orang seperti ini bisa menikmati berkat Tuhan. Jangan berharap orang-orang seperti ini menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan dia. Bapak Ibu bukan yang sering sekali dengar, katanya orang Kristen kok kayak begitu, katanya pelayanan, katanya pendeta, kok kelakuannya kayak begitu. Kenapa? Memiliki kelakuan, sifat, perbuatan, cara hidup, karakter seperti itu. Karena tidak mengambil keputusan untuk memperbaharui pikirannya sesuai yang Tuhan mau. Dibutuhkan pertobatan, dibutuhkan kerendahan hati, dan keputusan untuk mengambil sikap, berubah, berjalan, berpikir seperti yang Tuhan mau. Baru hidup kita akan benar-benar berjalan, menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya udah berkali-kali juga ngomong bahwa semuanya yang Tuhan janjikan harusnya kita nikmatin. Tapi banyak orang hari ini tidak menikmati janji Tuhan karena apa? Tidak mau memperbarui pikirannya seperti yang Tuhan mau. Ambil keputusan hari ini. Semua pola pikirmu yang lama dibuang, pakai pola pikir yang baru, sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya dibutuhkan komitmen untuk mendengarkan firman. Kalau Bapak Ibu membaca firman gak ngerti, dengerin khotbah. Banyak khotbah itu yang bagus-bagus. Banyak pendeta yang bagus-bagus dipakai untuk ngomong kebenaran. Dengarkan mereka, pengajar yang membuat Bapak Ibu dewasa, terus bertumbuh dalam Kristus. Ubah pola pikir, cara pandang, sikap, dan kelakuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan sikapmu itu tambah jahat. Jangan sikapmu tambah kepahitan, benci, dendam, tersinggung, emosi, marah, suka menghakimi, suka menilai orang lain, suka mencap orang lain, dan merasa dirinya paling benar sendiri. Semakin kita memperbarui pikiran kita, kita tambah hari akan berjalan seperti Yesus Kristus. Pola pikir kita, cara pandang kita, cara sikap kita akan mencerminkan orang yang benar-benar dirubah, dan kita akan dikembalikan rupa dan gambar Allah yang rusak di taman itu akan dipulihkan melalui hidup kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini benar-benar real mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan anak-anak Allah, mencerminkan gambaran dari Yesus Kristus sendiri-sendiri. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Orang-orang di sekitarmu akan menikmatin kuasa Tuhan, menikmatin berkat Tuhan, menikmatin kemurahan Tuhan. Karena kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Itu dimulai dari pembaharuan pikiran kita untuk sepikir, sejalan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu terus semakin hari semakin diubahkan, ambil keputusan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan mau. Amin. God bless you.